Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Izin Pak, ya, perkenalkan saya Irfan Alamin dari wartawantirto.id. Mohon izin Pak Ma'ruf Amin, saya ingin menanyakan mengenai kasus hukum Pak. Kemarin Pak Mahfud MD menyatakan bahwasanya penyelenggara KPU saat ini tidak layak menyelenggarakan pilkada karena ada dugaan pelanggaran kasus asusila yang kemarin dilakukan oleh Pak Hashim Asyari, dan berikutnya ada dugaan-dugaan penyalahgunaan alat-alat atau kewenangan-kewenangan yang ada di KPU untuk kepentingan pribadi Pak. Itu pendapatnya. Yang kedua adalah mengenai kasus Peggy Setiawan atau yang ada di kasus Vina Cirebon beberapa waktu lalu yang PN Bandung membebaskan Peggy Setiawan. Ini bagaimana pendapatnya? Apakah ada dorongan dari Bapak sendiri kepada pihak kepolisian untuk serius atau lebih menelah kembali mengenai kasus tersebut? Terima kasih Pak. Ya kalau KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruhnya terkena kan. Ya yang bersalah saja. Ya KPK karena masalah pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Bagaimana proses, makanya saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan mana, sehingga KPK ini dilengkapi, dikuatkan, kemudian yang ada kalau perlu ditambah, misalnya karena ada yang satu keluar ya ditambah, tapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan pilkadanya itu lebih penting, saya kira itu. Soal Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan bahwa ada tiga orang ya. Orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ada masih? Satu lagi Pak Kiai. Terakhir Pak, masih satu Pak. Masih satu lagi Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Solahuddin Al-Ayubi dari Bisnis Indonesia Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan itu pertama ini mungkin update soal IKN Pak Kiai ya. Kemarin itu kan ada rencana bahwa tahun ini 17 Agustus bakal digelar di IKN Pak Kiai, dan beberapa lembaga kementerian itu juga udah siap untuk migrasi ke sana. Nah ini update-nya seperti apa Pak Kiai, itu pertama. Terus yang kedua ini kan sempat ramai kemarin itu ada dana pendidikan untuk siswa dan siswi di daerah itu bakal disalurkan lewat skema dana desa Pak Kiai. Nah ini apakah menjadi solusi atau tidak Pak Kiai? Terima kasih. Ya pertama itu soal dana desa untuk itu nanti kita ini kan baru gagasan-gagasan yang kita lihat efektivitasnya, manfaatnya ya. Nanti seperti apa? Ya itu masih harus didalami tentu supaya betul-betul berjalan baik, efektif. Ya. Masalah IKN ini yang tahu Pak Menteri ini saya kira ini. Ada bosnya yang lebih tahu. Pak Menteri yang bisa menjelaskan ini. Dari Cibitung kok ke IKN. Cibitung tuh aja nggak usah pakai IKN.
Jadi IKN, saudara sekalian, sesuai dengan rencana dari Pak Seknek dan Kasetpres, memang 17 Agustusan dilakukan di 2 tempat, di IKN dan di Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin oleh Pak Wapres dan Pak Wapres terpilih, sedangkan di IKN oleh Pak Presiden dan Presiden terpilih. Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menyiapkan prasarananya. Ya. Sampai sekarang prasarananya insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor Presiden, Istana Presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, hingga bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara. Lapangan upacara sudah selesai. Kemudian itu kantor-kantor Menko ada 4 Menko, Menko 1, 2, 3, 4, masing-masing Menko 4 tower untuk membawai kementerian masing-masing. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Batching plant segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya. Oke? Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Ya. Rumah Menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Nomor 7 Menteri PU, nomor 8 Menteri Perhubungan, nomor 9 Menteri Kesehatan, nomor 10 Menteri PAN-RB. Kami akan berdekatan di sana. Itu yang semua akan coba kita tinggi. Sekarang besok ini Pak Menteri Perhubungan sudah ke sana dengan Ibu, ya, untuk ngecek rumahnya. Jadi intinya insya Allah prasarana untuk kesiapan 17 Agustusan sudah siap pada Juli ini. Nanti akan kita tetapkan. Oke? Terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Izin Pak, Assalamualaikum. Terakhir ya. Assalamualaikum, saya Eno dari RRI. Pak Wapres izin mau tahu tanggapan Bapak terkait dengan penilaian tim UAS Haji DPR yang mencermati banyaknya masalah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Salah satunya adalah kuota tambahan untuk haji untuk ONH Plus yang kemudian juga ada manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dianggap kurang memuaskan dalam penyelenggaraannya. Ada tanggapan Bapak? Terima kasih. Ya, saya kira itu kan pengawas haji itu DPR. Ya, saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Kalau ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi, ya, saya kira menjadi kewenangan DPR. Nah, kalau itu diperlukan, itu saya kira menurut saya nggak masalah. Memang kewenangan DPR untuk melakukan hasil pengawasannya. Untuk pengawasan itu kemudian memerlukan ada investigasi selanjutnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.